Halo, jumpa lagi dengan saya Doro Kagum. Dalam catatan redaksi kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyoroti dan mencermati secara kritis 5 berita pilihan dari dalam dan luar negeri dalam satu pekan terakhir ini. Apa saja 5 berita itu dan mengapa pula harus kita kritisi? Ya, kita bahas setelah ini. Kita mulai dengan berita pertama dari dalam negeri. Bulan Juni lalu tersiar kabar bahwa Pusat Data Nasional kita mendapat serangan cyber. Pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware. Akibat serangan virus yang katanya ransomware itu, data milik sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah menjadi terkunci. Nah, pekan lalu ada berita tentang perkembangan baru terkait insiden tersebut. Media-media memberitakan bahwa Kominfo menetapkan target pemulihan penuh layanan Pusat Data Nasional sementara itu pada pertengahan Agustus tahun 2024. Ya, 1 bulan lagi. Buat saya ini adalah langkah positif yang perlu kita apresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi dampak serangan digital terhadap Pusat Data Nasional yang melumpuhkan berbagai layanan publik. Namun, ini ada catatannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, masyarakat ya jangan terlalu gembira dulu ya. Seperti biasa, kita perlu sabar. Apalagi dalam penanganan bencana digital seperti serangan cyber itu, selalu ada risiko target yang ditetapkan itu bisa meleset atau waktunya molor dari seperti yang dijanjikan. Terutama ini jika perencanaan dan alokasi sumber daya yang digunakan tidak optimal. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk selalu transparan mengenai masalah teknis yang sebetulnya sedang dihadapi dan langkah-langkah spesifik yang akan diambil. Keterlibatan publik dan komunikasi yang baik akan sangat membantu dalam mendukung keberhasilan mencapai target pemulihan server Pusat Data Nasional sementara. Sekarang kita beralih ke berita kedua yang lebih kontroversial, masih dari dalam negeri ya. Nah, baru-baru ini masyarakat dikejutkan oleh sebuah kabar, tidak hanya kabar tapi lengkap dengan bukti fotonya ya, tentang pertemuan antara 5 warga Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Berita pertemuan ini jelas bikin heboh ya, gaduh lah, membuat masyarakat terusik. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel dan Indonesia bahkan sudah menegaskan dukungannya kepada Palestina. Meskipun di satu sisi kita bisa melihat bahwa pertemuan itu merupakan upaya untuk membuka dialog dan mencari solusi damai, namun di sisi lain banyak pihak yang mungkin melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Saya mohon maaf kepada masyarakat bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Pengurus besar NU sendiri sudah menyatakan penyesalannya tentang kunjungan 5 anggota Nahdliyin itu ke Israel. Lawatan itu dianggap sebagai tindakan orang yang tidak memahami geopolitik, tidak mengerti kebijakan NU secara organisasi, serta mengusik perasaan seluruh warga NU. Nah, dari sikap itu jadi menarik buat kita semua untuk mencermati bagaimana pengurus NU dan Nahdliyin akan menyelesaikan konflik internal itu dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Berita ketiga masih dari dalam negeri, dari Lok Semawe, Aceh. Di media, akhir-akhir ini saya membaca sebuah judul yang sangat provokatif. Ya, judulnya, jumlah penderita HIV di Lok Semawe mencapai 106 orang, didominasi karena seks bebas.
Wah, luar biasa ya, di Aceh ada berita seperti itu. Buat saya ini berita yang memprihatinkan sekaligus mencerminkan ada masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius dan kompleks. Karena kita tahu bersama bahwa Aceh adalah daerah khusus di Indonesia yang menerapkan syariah Islam. Hukum Islam sangat ketat menyangkut perilaku seksual yang menyimpang. Nah, judul berita itu cukup provokatif buat saya karena menekankan pada kata seks bebas sebagai penyebab utama penyebaran HIV. Judul seperti itu dapat memengaruhi persepsi publik dan berpotensi menimbulkan stigma terhadap para pengidap HIV/AIDS. Seorang jurnalis profesional perlu selalu mempertimbangkan penggunaan judul yang lebih netral dan informatif. Selain itu, media sebaiknya menyajikan berita dengan perspektif yang lebih holistik, lebih lengkap dan mendalam. Tidak hanya fokus pada seks bebasnya, tapi juga faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap naiknya penyebaran HIV. Ya, misalnya ada penyebab seperti penggunaan jarum suntik, narkoba, kurangnya edukasi seksual, dan akses terhadap layanan kesehatan. Pendekatan yang lebih mendalam, edukatif, dan empatik dalam penyajian berita tentang HIV/AIDS sangat penting. Untuk apa? Untuk menghindari stigma dan diskriminasi, serta mendorong pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Selain itu, media kan memiliki tanggung jawab sosial ya untuk tidak hanya melaporkan fakta, tapi juga membantu menciptakan kesadaran dan perubahan positif di kalangan masyarakat. Baik, sekarang berlanjut ke berita keempat, masih dari dalam negeri. Berita-berita di media menyebutkan ya, pekan lalu ada rencana pemerintah untuk membentuk Satgas penurunan tiket. Wah, apalagi ini Satgas ya. Kita itu punya banyak Satgas lah gitu. Nah, ini mungkin akan menambah daftar jumlah Satgas di Indonesia. Tapi bagi saya ya, apapun itu rencana pembentukan Satgas untuk menurunkan harga tiket pesawat menunjukkan niat baik pemerintah untuk mengatasi keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya perjalanan udara. Ya, kita sama-sama tahu lah ya, tingginya harga tiket pesawat domestik ini sudah sejak lama dikeluhkan masyarakat. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan bahwa pergi ke luar negeri pakai pesawat itu jauh lebih murah daripada naik pesawat dari Medan ke Jakarta. Nah, sampai-sampai ada yang curiga bahwa harga tiket pesawat domestik yang mahal itu sebetulnya cuma permainan pihak tertentu saja. Benar dan tidaknya walau alam ya. Nah, meskipun pemerintah sudah menunjukkan niat baik yang perlu diapresiasi, sebetulnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pemerintah harus memastikan dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pembentukan Satgas itu tidak akan mengorbankan kualitas dan keselamatan penerbangan. Ya, boleh saja ada Satgas yang kemudian nanti mungkin akan membuat harga tiket jadi turun, tapi jangan sampai keselamatan dikorbankan. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan agar harga tiket ya nanti kalau sudah diturunkan jangan terlalu rendah sehingga berdampak negatif juga pada kelangsungan bisnis maskapai penerbangan di Indonesia. Jadi dua-duanya harus diperhatikan itu ya, antara harga tiket yang murah dan keselamatan penerbangan sekaligus juga kelangsungan bisnis maskapai tetap terjaga. Yang kedua, perlu ada transparansi mengenai bagaimana Satgas yang baru dibentuk itu akan bekerja. Apa saja indikator keberhasilannya dan apa saja langkah konkret yang akan diambil. Jangan sampai cuma menambah jumlah Satgas. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah sebagai regulator, maskapai dan masyarakat sebagai konsumen sangat penting ya untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Oke, sekarang lanjut ke berita kelima atau yang terakhir. Ini berita yang menggemparkan dunia. Berita apa itu? Ini insiden penembakan Donald Trump ya, waktu kampanye. Insiden penembakan terhadap Donald Trump, ini mantan Presiden Amerika Serikat, tentu saja mengejutkan dunia ya, memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Meskipun Donald Trump selamat dan tidak menderita cedera yang serius, insiden penembakan itu telah mengangkat kembali perdebatan tentang keamanan para tokoh publik, dinamika politik di Amerika, serta dampaknya terhadap stabilitas internasional. Penembakan itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari iklim politik di Amerika yang sangat polar, terbelah ya. Sebagai figur yang kontroversial, Donald Trump itu punya pendukung dan sekaligus penentang juga. Nah, pendukung Trump yang fanatik kemudian kemungkinan akan menganggap ini sebagai serangan terhadap figur yang mereka idolakan. Sementara di pihak yang lain, para penentangnya mungkin akan memberikan reaksi yang lebih beragam, mulai dari simpati hingga kecaman terhadap retorika politik Trump yang mereka anggap provokatif. Iklim politik yang terpecah bisa memperburuk situasi keamanan bagi banyak tokoh politik lain di Amerika. Dari sudut pandang geopolitik, di mana kita tahu Trump juga memiliki pengaruh global, insiden ini bisa mengaruhi persepsi internasional terhadap stabilitas politik di Amerika dan berdampak pada hubungan diplomatik dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari perspektif Indonesia, saya melihat bahwa kita harus mencermati perkembangan ini dengan hati-hati. Insiden ini mungkin akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Mungkin loh ya. Dan secara tidak langsung memengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika. Pemerintah Indonesia perlu bersiap-siap untuk merespon berbagai kemungkinan yang muncul dari situasi ini. Sementara itu, media di Indonesia juga harus memastikan bahwa pemberitaan mengenai insiden itu bersifat faktual dan tidak perlu memancing emosi yang berlebihan dari masyarakat. Jadi pelaporan yang sensitif terhadap implikasi politik dan keamanan sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Demikian teman-teman pembahasan kita tentang berita-berita menarik dalam sepekan terakhir ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tabik.